Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dan dosen pengampu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ulasan komprehensif mengenai materi perkuliahan usul fiqh yang telah kita pelajari sepanjang semester 2 ini. Mari kita kembali fondasi metodologi hukum Islam ini secara sistematis. Niat dan orientasi perkuliahan. Memulai perjalanan ini, kita diingatkan kembali pada esensi pertemuan pertama, yaitu meluruskan niat dan memahami orientasi perkuliahan. Tekad kita belajar di perguruan tinggi bukan sekedar mencari gelar, melainkan menentukan arah, semangat, dan kualitas intelektual kita ke depannya. Melalui sistem SKS, metode belajar aktif, dan pemenuhan tugas mingguan, kita dilatih untuk konsisten, bertanggung jawab, serta membangun disiplin berpikir yang kritis. Yang kedua yaitu fondasi metodologi hukum Islam. Pengantar usul fiqh dan pembagian hukum. Masuk pada substansi materi, apa sebenarnya esensi dari usul fiqh? Secara garis besar, usul fiqh adalah ilmu yang membahas dasar, kaidah dan metodologi untuk memahami serta menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang valid, yaitu Al-Quran dan hadis. Ilmu inilah yang menjadi kompas bagi para mujtahid agar tidak keliru dalam berijtihad. Dalam produk hukumnya, syariat dibagi menjadi dua rumpun besar. Yang pertama yaitu first, hukum taklifi, yaitu hukum yang berkaitan langsung dengan beban perbuatan seorang mukallaf, meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua yaitu hukum wada'i, yaitu perangkat hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani atau penghalang keabsahan suatu hukum. Pembagian kalam dalam usul fiqh. Untuk membedah dalil, kita wajib memahami kalam atau lafadz, ucapan yang memiliki makna. Para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, wadi ad-dalalah, yaitu teks-teks yang maknanya sudah sangat jelas dan langsung bisa dipahami tanpa multitafsir. Yang kedua yaitu ghairu wadi ad-dalalah, yaitu teks yang memerlukan penafsiran mendalam, kontelektualisasi, dan analisis mendalam untuk menemukan hukum yang tersirat di dalamnya. Yang ketiga, dinamika dan sumber utama hukum, konsep nasah dan mansuh. Selanjutnya kita mempelajari dinamika penurunan wahyu melalui konsep nasah dan mansuh. Nasah adalah penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat lama dengan hukum baru berdasarkan dalil yang datang kemudian. Hukum yang dihapus disebut mansuh, sedangkan dalil baru penggantinya disebut nasih. Penting untuk dicatat, terjadinya nasah bukan karena hukum lama itu salah, melainkan manifestasi dari kebijaksanaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menyesuaikan aturan dengan kesiapan psikologis, kondisi dan kebutuhan umat Islam pada masa turunnya wahyu. Contoh konkretnya adalah pelarangan khamr yang dilakukan secara bertahap di dalam Al-Quran. Syarat terjadinya nasyah. Sebuah hukum tidak bisa diklaim mengalami nasah begitu saja. Para ulama menetapkan 3 syarat mutlak. Yang pertama, harus terdapat 2 dalil hukum yang membahas persoalan yang sama secara persis. Yang kedua, dalil tersebut bertentangan secara kontradiktif dan sama sekali tidak bisa dipadukan atau dikompromikan. Yang ketiga, diketahui secara pasti kronologi waktunya atau tarikh, mana dalil yang datang terdahulu dan mana dalil yang datang kemudian yang berfungsi sebagai penghapus. Kedudukan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Dalam hierarki penetapan hukum Islam, urutan dan tertib dalil harus dijaga secara ketat. Pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum primer dan konstitusi tertinggi umat Islam. Kedua adalah As-Sunnah yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir bayan sekaligus pelengkap atas ketentuan umum yang ada di dalam Al-Quran. Dan ketiga adalah ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh dari para ulama untuk melahirkan keputusan hukum baru pada perkara-perkara kontemporer yang tidak dirinci secara tekstual oleh Al-Quran dan Sunnah. Otoritas dalil, ijma' dan perbuatan Nabi, ijma' dan kehujahannya. Sumber hukum konsensual berikutnya adalah ijma',
yaitu kesempatan bulat para mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara. Terkait otoritas atau kehujahannya, mayoritas ulama ahli sunnah memandang ijma sebagai dalil mutlak karena didasarkan pada jaminan Nabi bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Sementara di sisi lain, mazhab Syiah memandang ijma bukan sebagai dalil mandiri, melainkan hanya sebagai indikator atau penunjuk adanya ketetapan tersembunyi dari imam yang maksum. Macam-macam ijma. Berdasarkan metode terjadinya ijma diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ijma syarih, yaitu ketika seluruh mujtahid pada satu masa secara terbuka menyatakan persetujuan mereka melalui ucapan dan tulisan. Ini diakui oleh jumhur ulama sebagai hujah syar'iyah yang sangat kuat dan mengikat. Yang kedua yaitu ijma sukuti, terjadi ketika sebagian mujtahid mengemukakan pendapatnya, sementara mujtahid lainnya memilih diam tanpa menyatakan penolakan. Kehujahan jenis ini masih diperselisihkan dan menjadi ruang perdebatan hangat di kalangan ulama. Af'al Nabi, perbuatan Nabi dan khabar. Kita juga membedah perilaku Rasulullah SAW dan af'al Nabi. Perbuatan beliau tidak semuanya bernilai hukum syariat yang wajib ditiru. Ulama membaginya menjadi yang pertama yaitu perbuatan bermuatan ibadah yang wajib kita ikuti. Yang kedua, perbuatan yang bersifat kebiasaan hidup manusiawi seperti cara berpakaian atau makanan kesukaan yang sifatnya tidak wajib ditiru kecuali ada dalil khusus. Yang ketiga yaitu perbuatan yang merupakan kekhususan Nabi yang hanya berlaku bagi pribadi beliau. Semua ini sampai kepada kita melalui khabar atau laporan sejarah. Sebuah khabar bertransformasi menjadi hadis yang sah apabila memenuhi standarisasi keilmuan yang sangat ketat pada rantai perawi atau sanad, serta redaksi teks atau matan. Klasifikasi kehujahan hadis. Hadis dipetakan berdasarkan kuantitas jalurnya. Salah satunya adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Hadis yang valid mengikat sebagai pedoman hukum dengan syarat mutlak. Sanadnya tersambung utuh tanpa putus hingga Rasulullah, para perawinya adil dan terpercaya, serta matannya tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun akal sehat manusiawi. Otoritas ijtihad, mufti, dan qiyas. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai ijtihad. Secara etimologi, kata ini berasal dari akar kata jahada yang berarti mengerahkan segala kemampuan fisik, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan urusan yang sulit. Secara terminologi, ijtihad adalah pencurahan energi intelektual secara maksimal oleh ulama berkompeten untuk merumuskan kepastian hukum Islam terhadap dinamika zaman dan persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam teks suci. Kriteria sifat utama mufti mujtahid. Karena ijtihad memiliki tanggung jawab yang masif, seseorang tidak bisa sembarangan menjadi mujtahid atau mufti. Syaratnya mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu kompetensi syariat, menguasai Al-Quran khususnya ayat hukum, asbabun nuzul, nasih mansuh, serta ilmu hadis dan usul fiqh. Yang kedua, metodologi dan bahasa, wajib menguasai bahasa Arab secara mendalam dan menangkap urgensi makna kata, serta memiliki nalar logis, kritis, dan sistematis. Yang ketiga yaitu integritas dan kontekstual, memiliki akhlak mulia yang adil, serta memahami sosiologi kemasyarakatan dan perkembangan zaman agar fatwa yang dihasilkan senantiasa aplikatif tanpa menodai prinsip syariat. Definisi, unsur, dan kehujahan qiyas. Materi terakhir yang mengunci pembahasan kita adalah metodologi qiyas atau analogi hukum. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu masalah baru yang belum ada dalilnya dengan masalah lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, karena keduanya memiliki kesamaan alasan hukum atau ilat.
Qiyas memiliki 4 rukun wajib. Yang pertama kasus utama yang sudah ada hukumnya. Yang kedua far'u, kasus baru yang dicari hukumnya. Yang ketiga ilat, titik kesamaan alasan hukum antara keduanya. Yang terakhir yaitu hukum asal, ketentuan hukum dari kasus utama untuk diterapkan pada kasus baru. Metode analitis ini sah dan diakui memiliki kehujahan berdasarkan petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, serta konsensus mutlak seluruh ulama mazhab fikih sebagai instrumen ijtihad paling rasional dalam menjawab tantangan zaman kontemporer. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, rangkaian materi usul fiqh di semester 2 ini memberikan kita pemahaman yang kokoh bahwa hukum Islam bukanlah doktrin yang kaku, melainkan sistem yang dinamis, terukur, dan berbasis metodologi ilmiah yang sangat presisi. Melalui pemahaman instrumen dalil, kaidah kalam, mekanisme nasah, hingga analogi kias, dan kita diajarkan menghargai hazanah intelektual Islam dalam menjawab tantangan peradaban dengan bijaksana. Selanjutnya kita bahas pembahasan mengenai amar dan nahi. Secara definisi, amar merupakan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang datang dari pihak berkedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Sementara yang datang dari pihak berkedudukan lebih tinggi Sementara nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas. Berdasarkan kaidah al-amal yufidu al-wujub, implikasi asal dari sebuah perintah atau amar adalah menunjukkan hukum wajib. Meskipun dalam konteks tertentu dengan indikasi dalil pendukung dapat bergeser maknanya menjadi sunnah, mubah, atau hajat. Sebaliknya, implikasi asal dari nahi secara umum menunjukkan keharaman, tetapi berdasarkan konteks yang menyertainya dapat pula bermakna makruh atau tahrim. Konsep lafadz am dan tahsis. Memasuki pembahasan berikutnya, kita mempelajari tentang konsep lafadz umum atau am. Secara bahasa, am berarti hukum atau menyeluruh, sedangkan dalam istilah usul fiqh bermakna lafadz yang mencakup seluruh objek atau individu yang sesuai dengan maknanya tanpa adanya pembatasan tertentu. Lafadz am ini dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk, di antaranya melalui isim jamak yang menggunakan kata seperti kullun atau semua, isim yang diawali alif lam seperti kata al-ba'i jual beli, isim mausul atau kata ganti penghubung seperti man barang siapa, atau alladzi, serta bentuk idhofah yang berupa penyambungan kata kepemilikan. Cakupan yang luas ini kemudian dapat dibatasi melalui proses tahsis atau pengkhususan, yaitu membatasi cakupan makna lafadz yang semula bersifat umum sehingga hukumnya hanya berlaku untuk sebagian objek saja. Klasifikasi tahsis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tahsis mutasil yang pengkhususannya bersambung langsung dalam satu ungkapan dalil, dan tahsis munfasil yang pengkhususannya terpisah di dalil atau ayat yang lain. Pemahaman yang baik tentang am dan tahsis ini sangat membantu dalam proses istinbat atau panggilan hukum Islam agar kita dapat menetapkan hukum dengan lebih benar, hati-hati, dan tidak menyimpang dari tujuan syariat yang sebenarnya. Konsep mutlak dan muqayyad. Selanjutnya, dalam memahami teks Al-Quran dan hadis, terdapat dua pilar penting lainnya, yaitu mutlak dan muqayyad. Mutlak diartikan sebagai suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa adanya batasan atau qaid. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan hakikat dengan batasan tertentu yang mempersempit ruang lingkupnya. Dalam menerapkan kaidah membawa lafadz mutlak ke muqayyad, terdapat 4 kondisi utama yang dirumuskan oleh para ulama. Kondisi pertama adalah ketika sebab dan hukumnya sama, maka hukum wajib dibawa ke muqayyad. Contohnya, keharaman darah yang mutlak dikunci oleh batasan darah yang mengalir. Kondisi kedua adalah ketika sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama, di mana mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah sepakat membawanya ke muqayyad, seperti kriteria budak beriman pada kafarah pembunuhan yang diterapkan pada kafarah zihar yang mutlak.
Kondisi ketiga adalah ketika sebabnya sama namun hukumnya berbeda. Contohnya batasan tangan dalam wudhu sampai siku yang tidak bisa dipaksakan ke perintah mengusap tangan pada tayamum. Terakhir, kondisi keempat adalah ketika sebab dan hukumnya berbeda, di mana lafadz mutlak sama sekali tidak bisa dibawa ke muqayyad. Contohnya batasan potong tangan pencuri yang tidak mengikuti kriteria batasan tangan pada ayat wudhu. Konsep mujmal dan bayan. Materi berikut berfokus pada pembagian lafaz teks syariat berdasarkan kejelasannya, yaitu mujmal dan bayan. Mujmal adalah lafaz yang maknanya secara bahasa bersifat global atau samar, sehingga makna aslinya belum jelas dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari luar, baik melalui hadis maupun dalil lain agar dapat dipahami dan diamalkan. Sementara itu, bayan atau mubayyan merupakan penjelasan atau keterangan yang berfungsi untuk menerangkan dan memperjelas maksud esensial dari lafaz mujmal tersebut. Terdapat 6 bentuk penjelasan atau bayan yang memiliki urgensi tinggi. Yang pertama, bayan bil qaul atau ucapan, yaitu penjelasan lewat teks Al-Quran atau hadis lainnya. Yang kedua, bayan bil qaul atau bil fi'li atau perbuatan, berupa contoh praktik nyata yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW seperti tata cara sholat. Ketiga, bayan bil isyarah atau isyarat, yaitu penjelasan menggunakan gerakan tubuh seperti gerakan jari tangan. Keempat, bayan bil tarki atau meninggalkan, di mana Nabi sengaja tidak melakukan suatu perbuatan untuk menunjukkan bahwa hal tersebut tidak wajib. Kelima, bayan bil nasih, yaitu penjelasan melalui penghapusan hukum lama yang kemudian diganti dengan hukum baru yang lebih jelas, seperti pengalihan arah kiblat. Yang terakhir yaitu bayan bil i'tiran, yaitu penjelasan yang terjadi karena lafaz mujmal dirangkai atau disandingkan langsung dengan lafaz lain. Contohnya perintah sholat yang disandingkan dengan zakat. Metode pemahaman teks dan resolusi konflik dalil. Bagian akhir dari rangkaian materi ini membahas metode pemahaman teks melalui konsep zahir dan takwil, serta penyelesaian benturan dalil atau ta'arud. Konsep zahir mengacu pada makna asli teks yang bisa langsung dipahami secara umum tanpa memerlukan penafsiran atau indikasi tambahan, seperti kata air yang langsung dipahami sebagai cairan murni untuk bersuci. Namun, jika terdapat kontradiksi antar dalil atau sesuatu yang mustahil secara akal, para ulama menggunakan metode takwil, yaitu memindahkan makna suatu lafaz dari makna zahirnya ke makna lain berdasarkan dalil atau indikasi kuat yang valid. Apabila terjadi ta'arud, yaitu benturan antara dua dalil syar'i yang sama-sama kuat namun hukumnya saling bertentangan secara lahiriah, para ulama memiliki 3 metode penyelesaian utama. Langkah pertama adalah al-jam'u atau kompromi, yaitu mencari jalan tengah atau spesifikasi tahsis agar kedua dalil bisa diamalkan bersama. Jika tidak memungkinkan, dilakukan at-tarjih atau menguatkan dengan cara memilih dalil yang lebih kuat dan menangguhkan pengamalan dalil yang lemah. Langkah terakhir adalah an-nasah atau penghapusan, di mana dalil yang datang belakangan secara resmi menggantikan dalil yang datang lebih dulu. Seluruh metode resolusi konflik dalil ini bertujuan utama supaya semua nas tetap dihargai dan tidak ada satupun dalil syariat yang disia-siakan. Sekian ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.